Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, siang, dan malam. Kembali lagi teman-teman Bergerak Santa, semoga baik-baik saja dan semoga selalu bersemangat. Kali ini kita lanjut ya untuk membahas tentang praktik ya, untuk internship yang pertemuan ke-11, yaitu mengenai notes payable. Nah, di sini untuk notes payable, kita udah mencoba membahas ya waktu itu di AKSK. Jadi salah satu pentingnya notes payable itu adalah bagaimana suatu perusahaan itu bisa mencatat kewajiban mereka dan bagaimana mereka mengklasifikasikannya, dan juga nanti adalah kita bahas ya di tujuan auditnya juga. Nah, di sini untuk notes payable ada metodologi yang akan dilakukan untuk mendesain test of balance dari notes payable. Yang pertama adalah yang pasti adalah phase pertama, dan langkah yang pertama dalam phase pertama yang kita harus lakukan adalah mengidentifikasikan klien bisnis risk. Nah, jadi kita akan seperti yang di kemarin di pertemuan praktik yang pertama banget ya. Jadi kita akan mengidentifikasikan resiko bisnis dari dari perusahaan terkait dengan notes payable. Yang kedua, kita akan men-set atau mengatur atau menentukan tolerable misstatement atau salah saja yang dapat diterima, dan juga kita akan menilai inherent risk terkait notes payable. Nah, ini akan berhubungan dengan bagaimana kita lebih fokus dengan pengendalian internal yang ada di perusahaan tersebut terkait dengan notes payable. Yang ketiga adalah kita akan menilai dengan control risk dari notes payable. Nah, ini kita juga akan menentukan control risk untuk istilahnya seperti kita akan menentukan luas pengujian audit, juga kita akan menentukan berapa materialitas ya pasti kan. Terus kita akan menilai resikonya dari inherent risk terus control risk, karena kan satu ini ya, satu 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 risk yang sama, hubungan risk yang sama. Terus kita akan juga melihat bagaimana kita akan mengumpulkan bukti terkait dengan resiko ini. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin ya. Mungkin aku nggak akan terlalu banyak, tapi akan lebih fokus kepada nanti yang terakhir-akhir. Yang phase kedua adalah kita akan mendesain dan melakukan test of control dan juga substantive test of transaction atau biasa disingkat dengan STOT terkait dengan capital acquisition, kapitalisasi akuisisi, dan juga repayment cycle atau pembayaran kembali, siklus pembayaran kembali. Nah, ini juga penting. Yang ketiga adalah kita akan mendesain analytical prosedur untuk notes payable. Nah, ini nanti akan kubahas tentang terkait dengan bagaimana ini salah saji ya, kemudian salah saji. Kalau udah kita ngomongin analytical prosedur pasti hubungannya pasti salah saji. Yang terakhir di phase ketiga, masih di phase 3, itu yang terakhir adalah kita akan mengetes detail of balance dari notes payable untuk mencukupi atau memenuhi dari balance relative audit objektif atau tujuan audit terkait dengan saldo. Nah, itu bisa dilakukan seperti yang biasa. Ada 4 hal yang paling penting, yaitu audit prosedur, sample size, ukuran sampel, item to select, item ukuran yang akan dipilih. Yang ketiga adalah timing atau waktunya. Ya. Nah, kenapa di sini karakteristik dari notes payable itu yang paling penting, dan kenapa itu penting untuk diaudit? Karena notes payable itu adalah legal obligation to a creditor, atau bisa dibilang adalah kewajiban yang legal untuk kreditor. Jadi suatu perusahaan ketika mereka menerbitkan notes payable, mereka akan memiliki kewajiban untuk membayar di masa depan kepada kreditur, dan itu akan berpengaruh dengan bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, nah ini yang penting. Biasanya note payable itu bisa unsecured atau secured by asset. Nah, bisa dijaminkan atau tidak dijaminkan. Tidak dijaminkan atau dijaminkan oleh aset. Nah, ini juga penting bagi auditor. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan tidak ada jaminan, itu kemungkinan kita harus memberikan beberapa penjelasan-penjelasan tertentu. Apalagi kalau misalkan perusahaan tersebut itu kemungkinan untuk bayarnya agak susah ya. Jadi kalau kita bisa bahas itu kayak kemarin ya di AKSK itu terkait paragraf penjelas, ada paragraf tambahan. Nah, itu jadi ada beberapa pengungkapan yang harus kita sebagai auditor kita harus bilang gitu ya, harus kita ungkapkan karena ada beberapa hal yang mungkin akan mempengaruhi suatu perusahaan di masa depan, terutama kinerjanya terkait dengan notes payable ini. Makanya ini penting ya untuk unsecured dan juga secured by asset. Ya. Terus tujuan audit dari notes payable adalah yang pertama internal control terhadap notes payable itu memadai, adequate ya. Terus yang kedua adalah transaksi dari prinsip pembayaran pokok dan interest itu benar-benar setelah diotorisasi dan dicatat. Nah, ini penting karena
lagi-lagi kalau masalah pembayaran atau pengeluaran kas pasti kita butuh otorisasi dan benar-benar catat ya, karena ini salah satu siklus yang penting bagi suatu perusahaan. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa liability of kewajiban atau liability of notes payable and related interest expense dan accrued liability benar-benar dilaporkan atau di state. Nah, jadi benar-benar dicantumkan. Nah, jadi kalau liability atau kewajiban bahkan dari accrued liability itu harus benar-benar dicatat. Nah, ini related account-nya atau hubungan antara akun. Yang pasti kalau di notes payable, kita harus tahu bahwa ada payment dan juga issuances. Nah, ini kalau misalnya penerbitan, itu pasti hubungannya dengan cash in bank dan juga dengan pembayaran. Karena ini nanti kalau cash in bank, kalau ada bayar, pasti kan berkurang duitnya ya. Jadi kita bisa, di sini hubungannya kita ke bank rekonsiliasi. PR ya, tulis bank rekonsiliasi ini juga sama. Nah, terus yang kedua, ketika kita bayar prinsip atau bayar pokok, pasti biasanya kan ada bunga kan. Nah, apalagi notes payable ini biasanya memang pakai bunga gitu kan. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi, ketika bunga ini kita harus juga dicek nih, kira-kira perhitungannya benar, apakah sudah sesuai dengan tingkat bunga yang ada, atau bahkan ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui. Nah, juga dengan interest payment pastikan jadi beban bagi perusahaan. Nah, menambah beban ini nanti di interest expense ini juga harus penting nih teman-teman, karena ini akan mempengaruhi laba rugi dan kita akan cek lagi perhitungannya apakah benar dan juga tingkat bunga yang sudah disesuaikan apakah sudah mencukupi. Oke, lanjut. Nah, ini internal control. Internal control yang penting dalam notes payable itu sebenarnya adalah yang pertama adalah proper authorization of for the issue of new notes. Nah, jadi otorisasi yang disiapkan yang baik untuk terkait dengan issuance atau penerbitan notes baru. Ini juga penting ya untuk otorisasi. Yang kedua adalah kecukupan kontrol dari repayment of principal atau pembayaran pokok dan juga interest. Nah, jadi kontrol terhadap pembayaran dan juga interestnya itu harus mencukupi dan memadai. Yang ketiga adalah dokumen dan catatan yang memadai yang perlu dibutuhkan untuk audit ini proper ya. Jadi ini nanti akan dijelaskan di video yang kedua. Jadi teman-teman nanti lihat ya apa saja sih dokumen yang terkait dengan notes payable yang biasanya sering dijadikan sebagai tujuan substantif test of program auditnya. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu juga penting. Yang terakhir adalah periodic independent verification. Nah, jadi kalau ini nanti akan dibahas juga. Jadi penting bagi suatu perusahaan untuk diverifikasi secara independen terkait dengan notes payable-nya dan juga sebagai auditor. Auditor itu pasti juga otomatis butuh bukti dari independen ya. Jadi lebih inilah kontrol lebih bisa dipercaya lah karena kan tidak ada bias dan juga lebih mencukupi. Nah, kenapa begitu? Karena kalau misalkan biasanya penerbitan atau pembayaran itu kan dari bank. Nah, jadi suatu auditor itu harus harus tahu bahwa independent verification itu penting apalagi dari bank. Nah, jadi kita harus tahu. Nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, terus yang terakhir TOC dan STOT ya tadi substantive test of transaction. Ini penting kenapa? Test of notes payable transaction akan berinfluence atau mempengaruhi dipengaruhi oleh issue of notes penerbitan dan juga pembayaran pokok serta bunga. Nanti akan dijelasin ya teman-teman di video selanjutnya. Nah, ini analisa prosedur. Nah, analisa prosedur yang penting adalah kita harus mencari kemungkinan adanya salah saji. Nah, apa saja sih yang bisa kemungkinan yang bisa kita periksa untuk menentukan salah saji? Yang pertama adalah kita menghitung kembali perkiraan interest expense dari basis rata-rata interest rates atau rata-rata tingkat bunga dan juga secara keseluruhan ini ya overall notes payable. Ini notes payable secara keseluruhan secara bulanan dihitung dan dihitung kembali dengan perkiraan interest expense. Nah, itu kenapa harus dilakukan? Untuk untuk mencari atau memungkinkan adanya salah saji terhadap interest expense dan accrued interest atau kelalaian omission, kelalaian dari outstanding not payable. Nah, ini kalau kelalaian ini lebih kepada mungkin kurang belum dicatat gitu atau ada hal-hal lain yang membutuhkan prosedur tambahan. Yang kedua adalah membandingkan individual notes outstanding atau kita membandingkan notes individual yang setelah outstanding atau beredar dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu untuk apa? Untuk possible misstatement, untuk menemukan kemungkinan adanya kelalaian atau kesalahan salah saji dari notes payable. Nah, yang terakhir adalah membandingkan total balance dari notes payable
interest expense, accrued interest, dan accrued interest dari tahun-tahun sebelumnya. Ini penting ya, dari semua siklus audit yang udah kita bahas, pasti ini ada nih. Jadi kita akan membandingkan balance-nya nih, notes payable, interest expense, accrued interest dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa? Karena kita ingin mencari kemungkinan adanya salah saji dari interest expense dan juga accrued interest, ataupun juga notes payable. Oke, lanjut. Terus ini major balance related audit, objective audit notes. Jadi ini adalah tujuan audit yang sangat major atau sangat utama dalam notes ini dari buku Arens. Itu ada pertama adalah completeness. Jadi completeness itu adalah notes payable yang ada itu benar-benar sudah dimasukin atau sudah dicatat. Nah, ini penting nih. Bisa jadi kalau kita temukan notes payable itu mungkin bisa saja tidak dicatat ya. Jadi itu di ALK itu ada namanya kayak apa ya? Kayak misalkan apa ya kemarin ya? Pokoknya tuh ada yang nggak dicatat gitu, kayak bukan unsecured sih sebenarnya, kayak off balance sheet, financing of balance sheet. Nah, jadi tidak masuk di balance sheet gitu. Nah, itu tuh biasanya tuh gitu tuh. Makanya itu penting ya. Yang kedua adalah akurasi. Nah, ini akurasi penting. Kenapa? Akurasi itu harus ini nih, notes payable dalam schedule itu harus benar-benar dicatat secara akurat. Nah, ini juga nih, karena kan ada, apalagi kalau dia bayar pokok, ada bayar interest, nah itu juga penting. Sebenarnya bukan notes payable aja, tapi bunganya juga penting, harus akurasinya harus tepat. Nah, ini langkah-langkah auditnya, audit test yang ada di notes payable cycle itu pasti akan berhubungan dengan cash in bank yang pertama, trade dan payment yang tadi aku udah bilang, itu akan diperiksa dengan TOC dan STOT, dan juga notes payable. Terus kalau misalkan yang isu baru atau penerbitan baru juga sama, auditnya dengan TST dan STOT itu ada di cash in bank dan notes payable juga, dan juga akan berpengaruh dengan interest payable. Nah, interest payable kita butuh 3 ya, jadi selain TOC, STOT, dan juga kita butuh analisa prosedur. Karena tadi ya, seperti yang udah aku bilang, itu kemungkinan ada salah saji di interest expense itu sangat besar ya, jadi kita perlu tambahan pengujian audit. Nah, terus ending balance-nya juga sama. Kalau ending balance, otomatis kita akan perlu dengan notes payable itu test of detail balance dan juga analytical procedure untuk menentukan kemungkinan adanya salah saji. Nah, kalau udah semuanya dilakuin, maka kita akan dapat bukti yang cukup dan tepat ya, bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah ini ya, terkait dengan interest payable. Nah, interest payable kalau misalkan yang bagian langkah auditnya itu pasti otomatis interest expense-nya ya, antara interest payable dan juga interest expense. Di sini kita pasti butuh TOC dan STOT dan juga AP. Karena tadi ya, AP itu kenapa penting dalam interest? Karena dia kemungkinan banyak salah saji. Tadi ya, kalian bisa cek lagi videonya dan PPT-nya ya. Karena kan selalu bilang tuh, kemungkinan kelalaian interest expense. Nah, itu jadi kan lebih butuh ini ya di analisa prosedur. Karena kita takutnya klien itu tuh salah ngitung gitu. Nah, itulah ya. Nah, ending balance-nya sama ya, semua ending balance itu pasti butuh analytical prosedur dan dangerous test of detail balance. Nah, bedanya interest expense itu hanya butuh analytical prosedur. Nah, kenapa? Karena kalau interest expense ini kan masuk laba rugi ya. Nah, jadi kan nanti ditutup juga ya. Ini pelajaran AKLID-nya. Jadi memang tidak terlalu butuh dengan test of detail balance. Tapi kalau detail balance itu lebih kepada akun-akun yang ada di neraca. Oke. Ini juga sama ya. Terakhir juga kalau sudah dilakukan semua test of audit testnya, maka kita akan dapat bukti yang cukup dan tepat. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada masukan bisa komen, dan kita akan lanjut di video selanjutnya yang akan lebih detail tentang asersi dan juga hal-hal tambahan lain yang mungkin akan aku sebutin. Jadi tolong diperhatikan. Terima kasih ya. Oke, mungkin itu sekian dari aku. Kita lanjut lagi ya. Terima kasih.